Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legitio Dukina, NIM 18731015, jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kunjungan industri ke pabrik tahu CNG Kota Solo. Tujuan dari kunjungan industri yang pertama yaitu memperluas pengetahuan dan informasi mahasiswa mengenai cara kerja di industri itu tersebut. Yang kedua, mendorong mahasiswa agar mempunyai rasa kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, sekaligus sebagai bahan praktek akan menambah pengalaman sebagai mahasiswa ilmu pengetahuan alam. Sedangkan manfaat dilaksanakannya kunjungan industri yaitu menambah wawasan mahasiswa tentang dunia luar kampus, khususnya di bidang industri, baik di industri rumah tangga maupun industri lainnya yang menghasilkan suatu barang, sehingga kita dapat memahami proses pembuatan, sistem manajemen, finansial, operasional, penanganan limbah maupun sistem pemasarannya. Gambaran umum tentang pabrik tahu CNG. Nama industri pabrik tahu yaitu Pabrik Tahu CNG, Kota Solo. Pabrik tahu CNG beralamat Jalan Sersan Basir, Tanah Garam, Lubuk Sitara, Kota Solo, Sumatera Barat. Sejarah pabrik tahu CNG Kota Solo. Pabrik tahu CNG merupakan pabrik tahu terbesar di Kota Solo. Pabrik tahu ini berdiri pada tanggal 1 Juni 2002 di bawah pimpinan Jenisar Chan Datuk Rajo Bangkeh. Pabrik tahu CNG berdiri di atas tanah seluas 1 hektar, memiliki pekerja 30 orang. Pemilik dari pabrik tahu CNG yaitu Bapak Jenisar Chan Datuk Rajo Bangkeh. CNG adalah singkatan dari suku Minangkabau yaitu Caniago. Pemilik perusahaan merupakan putra asli Minangkabau yang bersuku Caniago. Industri tahu CNG didirikan oleh Jenisar Chan Datuk Caniago Bangkeh beserta keluarga yang sampai saat ini diolah oleh garis keturunan Jenisar Chan. Ide didirikannya bermula saat sebelum merintis industri pabrik tahu CNG, Jenisar Chan Datuk Rajo Bangkeh merupakan seorang pedagang aksesoris di Jakarta. Jenisar merantau ke Jakarta dengan keluarga. Namun ketika di Jakarta, bisnis menjadi seorang pedagang tidak terlalu menjanjikan. Hal tersebut dilihat dari laporan laba rugi cenderung menurun. Kemudian beliau disuruh pulang oleh ibunya ke Kota Solo. Sampai di Kota Solo, terpikirlah oleh Jenisar membuat pabrik tahu. Sekalipun beliau tidak berpengalaman sama sekali dalam industri tahu, namun adik sepupu beliau sudah lama menekuni industri tahu. Dan adik sepupunya Jenisar mulai belajar dalam merintis industri tahu. Lagi pula disebabkan oleh perkembangan usaha tahu di Kota Solo sangat baik, tepat di tahun 2002 dimulailah usaha keluarga industri pabrik tahu CNG. Produksi industri pabrik tahu CNG. Pada awal didirikan industri ini merupakan sebuah usaha keluarga dan pekerjanya adalah semua anggota keluarga Jenisar Chan sendiri. Jumlah produksi saat itu hanya sekitar 100 kg sampai 200 kg tahu. Peralatan produksi yang digunakan hanya peralatan sederhana atau belum menggunakan teknologi mesin yang canggih. Pemasaran dari produk ini dipasarkan langsung oleh Jenisar Chan dengan cara berkeliling dan menitipkannya di warung-warung terdekat. Hasilnya di luar dugaan. Semua tahu yang diproduksi pada saat itu habis. Untung yang didapatkan dan dimasukkan sebagai modal dan berulang secara terus-menerus. Sejak saat itu, industri tahu CNG terus melakukan perkembangan usaha sampai beralih peralatan sendiri berupa dompeng atau diesel yang sekarang sudah beralih ke dinamo. Seiring perkembangannya, pada tahun 2019 diperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP
dari Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Satu Pintu nomor 503 garing 21 garing SITU garing DPM strip PTSP garing 2019 atas nama Pabrik Tahu CNG. Setiap tahunnya dari awal 2002 berdirinya industri tahu CNG, permintaan pasar terhadap produk tahu terus meningkat. Peningkatan jumlah produk tahu tidak lepas dari manajemen yang baik, sehingga produk industri laku di pasaran dan meningkat jumlah permintaannya setiap tahunnya. Pada tahun 2006, terjadi isu-isu formalin berbagai industri di Kota Sok, sehingga industri tahu CNG terkena dampak dari isu tersebut yang membuat tenaga medis kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap industri tahu CNG. Namun tidak ada hasilnya yang mencurigakan dari pabrik tahu CNG. Pada tahun 2016, pabrik tahu CNG mengganti alat produksi mereka dengan alat yang modern yaitu dinamo. Agar lebih efisien, produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Alat-alat dalam pabrik tahu CNG yang dipergunakan yaitu seperti dinamo mesin giling, alat penggiling tahu, mesin penggerak, bak rebusan tahu giling, bak penyaringan ragi tahu, tempat cetakan, tungku, dan lainnya. Dari tahun 2019 hingga sekarang, jumlah produksi pabrik tahu CNG sudah mencapai 1,5 ton per hari. Dalam memproduksi tahu bahkan mencapai 2 ton tergantung permintaan konsumen. Pemasaran pabrik tahu CNG. Pada awal berdiri, industri pabrik tahu CNG memasarkan produksinya dengan cara berkeliling dan menitipkan tahu di warung-warung di Nagari Tanah Garam dan sekitarnya. Tapi permintaan konsumen terhadap produk ini semakin meningkat di pasaran. Melihat kondisi ini, akhirnya banyak pedagang pasar yang langsung membeli produk industri ini langsung ke pabriknya. Sejak saat itu, pemasaran produk tahu CNG ini tidak perlu lagi berkeliling-keliling untuk memasarkannya, melainkan memasarkan produk ini dengan cara mengantar ke pasar, baik ke pasar kabupaten, kota, maupun sampai keluar kota. Alat dan bahan pengolahan tahu. Bahan pembuatan tahu yang pertama itu air, kedua kacang kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat, yang ketiga ragi berupa asam cuka. Dan alat yang digunakan dalam pembuatan tahu yaitu yang pertama ada baskom atau tong besar yang berfungsi sebagai perendam kacang kedelai, yang kedua ada mesin penggiling kacang kedelai, yang ketiga ada wajan perebus kacang kedelai, yang keempat ada tungku, yang kelima penyaring berupa kain saring, yang keenam ada pencetakan tahu untuk gumpalan tahu, yang ketujuh ada pisau. Proses pengolahan tahu. Kacang kedelai merupakan bahan utama yang didapatkan diimpor dari Amerika Serikat, dan ragi yang digunakan dalam industri tahu ini berupa asam cuka, dan proses pengolahannya yang pertama yaitu kacang kedelai direndam selama kurang lebih dari 4 jam untuk memisahkan kulit dari kacangnya. Selanjutnya digiling kacang kedelai menggunakan mesin penggiling. Lalu masukkan kacang kedelai yang sudah digiling ke dalam bak perebusan atau wajan selama kurang lebih dari 10 menit. Kemudian dilakukan penyaringan, di mana tahap ini bertujuan untuk memisahkan ampas kacang kedelai dengan patinya. Setelah pati didapat dari proses penyaringan, selanjutnya pati dicampur dengan memasukkan ragi berupa asam cuka. Tunggu hingga terdapat beberapa gumpalan-gumpalan yang merupakan cikal bakal dari tahu. Gumpalan tahu kemudian diperas menggunakan cetakan. Setelah tahu didapat dari cetakan, tahu disajikan sesuai pesanan dengan memotong-motong tahu. Limbah industri tahu. Dari hasil wawancara dengan pemilik pabrik tahu, info yang kami dapatkan yaitu bahwa limbah
dari pembuatan tahu langsung dibuang ke sungai. Dengan kata lain, pabrik tahu tersebut tidak ada pengolahan limbahnya. Dahulu pabrik ini mendapatkan tawaran pengolahan limbah, namun tidak dilaksanakan karena kekurangannya biaya. Dan pada saat ini biayanya sudah ada, namun tawaran tersebut tidak ada lagi. Pemilik pabrik merencanakan pembuatan pengolahan untuk limbah ini. Limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan tahu. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat belum dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Tetapi, limbah cair akan mengakibatkan bau busuk bila dibuang langsung ke sungai, akan menyebabkan tercemarnya sungai tersebut. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar yang dapat berupa gas dan bahan-bahan terlarut. Karakteristik dari limbah industri tahu yang dihasilkan mengandung kadar protein tinggi. Apabila dibuang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu untuk menurunkan konsentrasi protein limbah tersebut, mengakibatkan protein mudah terurai sehingga menimbulkan bau busuk yang mengganggu baik dari segi estetika maupun kesehatan. Selain itu dapat menurunkan kualitas air pada badan air yang menerima. Namun, ada penerapan di lapangan sekitar pabrik tahu pada kenyataannya. Limbah yang dibuang ke sungai tidak mendapatkan keluhan dari masyarakat sekitar. Limbah tersebut malah membuat ikan-ikan di sungai menjadi berkembang baik karena mengkonsumsi limbah tahu yang mengandung protein tinggi. Saran pengolahan limbah industri tahu. Adanya peraturan tentang baku mutu air limbah industri tahu atau tempe menjadikan tantangan bagi pihak industri untuk mengolah air limbah. Industri tahu pada umumnya beroperasi sekitar 8 jam untuk memproduksi tahu. Setelah itu berarti beroperasi dilanjutkan di hari berikutnya. Ritme operasi industri seperti ini dibutuhkan pengolahan air limbah yang sederhana dan sesuai dengan jam operasional. SBR atau Scratching Batch Reactor merupakan pengolahan air limbah sederhana yang dioperasikan dengan sistem tertutup terdiri atas beberapa tahap. Ada 5 tahap dalam pengolahan tersebut. Yang pertama, tahap pengisian air ke limbah unit pengolahan atau fill. Yang kedua, tahap pengolahan batch di dalam unit pengolahan. Yang ketiga, ada tahap pengendapan atau still. Yang keempat, tahap pengeluaran sebagian air limbah atau draw. Yang kelima, tahap diam atau tidak melakukan apa-apa atau idle. Setelah tahapan terakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan tahapan awal yaitu tahapan fill. Proses Rich selanjutnya dengan penambahan asupan oksigen untuk memaksimalkan proses pengolahan air limbah. SBR merupakan pengolahan air limbah secara biologis khususnya menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme ini bekerja sebagai agen pengisi beban organik yang ada di air limbah. Kunci utama dalam proses SBR ini ada pada startup SBR dengan pemilihan bibit mikroorganisme berupa lumpur yang dapat optimal mengolah air limbah dengan proses biologis. Lumpur dari endapan limbah tahu dapat digunakan dengan mengolah air limbah. Endapan berupa lumpur tersebut ditambahkan pada awal proses SBR. Mikroorganisme di luar lumpur akan menggunakan bahan organik di air limbah untuk metabolisme mikroorganisme sendiri. Kelebihan dari teknologi SBR adalah fleksibilitasnya menjadi beberapa proses di satu wadah sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas. Keempat, tahapan SBR dilakukan dalam satu wadah dengan sistem yang tidak berkelanjutan, sehingga pada saat pabrik tahu berhenti operasionalnya, maka dapat digunakan untuk proses SBR, sedangkan pada saat beroperasi pabriknya, air limbah sudah terolah tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pengolahan kedua. Anggarannya pun, pengolahan SBR ini lebih murah karena investasi untuk membangun unit pengolahannya hanya satu. Hal ini sesuai dengan
industri UKM seperti pabrik tahu maupun tempe. Kelemahan dari unit ini adalah kurang sesuai untuk industri berskala besar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledistri Agustina, NIM 18231015, jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat suatu produk bahan pangan bioteknologi sederhana, yaitu donat. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada seperempat tepung terigu, ada margarin, ada garam, ada telur, ada susu bubuk, ada air, ada ragi atau fermentan, ada vanili atau vanile, pengaduk adonan, dan baskom. Langkah pertama, kita mengembangkan ragi dalam air. Diamkan selama 20 menit hingga ragi mengembang. Setelah 20 menit, ragi mengembang. Setelah ragi fermentan mengembang 20 menit, kita aduk adonan.
yang telah digoreng. Selanjutnya kita akan menghias donat dengan mentega, Baiklah, donat telah selesai dan siap disajikan. Ada variasi donat meses dan ada juga donat gula. Mari kita coba.